Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penganiaya pengendara motor di Lampung Timur ditangkap saat tidur siang. Polisi sita senjata api dan narkoba. Bapak dan anaknya yang menjadi preman ditangkap saat melakukan pungutan liar terhadap pedagang pasar Gudang Lelang, Bandar Lampung. Seorang jamaah haji wanita asal Lampung Timur wafat di Tanah Suci. Angin kencang saat hujan lebat memporak-porandakan Desa Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Jumat petang. Banyak atap rumah dan kandang ternak yang rusak terbawa angin kencang. Beberapa mobil rusak tertimpa atap. Selain merusak permukiman, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon. Menurut warga, angin kencang saat hujan juga disertai dengan gemuruh petir. Saat itu warga tidak berani keluar rumah karena khawatir celaka. Mereka memilih bersembunyi di dalam rumah meski atapnya terbawa angin. Seorang pengendara motor tewas akibat kendaraannya menabrak pagar pembatas jalan menikung di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Labuhan Dalam, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Sabtu pagi. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala dan motornya turut ringsek. Tidak ada saksi yang melihat kejadian saat korban kecelakaan. Jenazah korban ditemukan oleh warga yang lewat yang kemudian dilaporkan ke polisi. Oleh polisi dan tim medis, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, korban mengalami kecelakaan tunggal akibat motor korban keluar jalan dan menabrak pagar pembatas jalan. Penyebab kecelakaan diduga korban kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat mengendarai motor. Tulungan jalo, ya kumaha eta KWH. Aduh, ieu mah dua hancur. Kebakaran rumah ini terjadi di Kampung Banjarkarta Rahayu, Kecamatan Wai Pengobuan, Lampung Tengah, Selasa pagi. Api cepat membesar meludeskan bangunan rumah yang terbuat dari papan. Berikut perabotan rumah tangga di dalamnya. Seekor kucing yang terjebak dalam rumah pun ikut mati akibat terbakar. Rumah yang terbakar milik Toha. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya bekerja di ladang. Tidak ada barang berharga dalam rumah yang selamat, bahkan bangunannya pun ambruk akibat kebakaran itu. Beberapa pria yang menjadi pengatur lalu lintas secara ilegal atau PAOGah di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung disergap polisi pada Selasa siang. Dari para pelaku, polisi menyita uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil memungut dari para pengendara. Razia menyasar para PAOGah tersebut kemudian dilanjutkan ke sejumlah jalan poros dalam kota hingga Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Hingga akhir razia, petugas menangkap 15 orang PAOGah dan mereka kemudian digelandang ke Mapolres Bandar Lampung. Razia PAOGah digelar setelah polisi mendapat laporan keluhan para pengendara. Para PAOGah yang membantu pengendara di jalan putar arah tersebut sering berperilaku seperti preman karena kerap memarahi pengendara jika tidak diberi imbalan uang.
Selain itu, aksi para pelaku pun kadang justru malah menimbulkan lalu lintas macet karena memaksa mendahulukan kendaraan yang akan menggunakan jasanya. Seorang ibu rumah tangga jadi korban serangan buaya saat sedang mandi di sungai dekat rumahnya di Desa Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Selasa sore. Korban bernama Mariati, umur 52 tahun, menderita luka robek di kaki kirinya akibat diterkam buaya. Oleh warga dan pamong desa, korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kejadian bermula saat korban dan beberapa ibu rumah tangga lain sedang mandi dan mencuci pakaian di sungai. Tiba-tiba muncul buaya berukuran besar menyerang korban. Saat kejadian, korban yang melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya itu. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga. Belum lengkap rasanya jika belum icip-icip kuliner tradisional Lampung yang satu ini saat kita berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Namanya gulai taboh atau dalam bahasa Indonesia sayur santan kental. Gulai taboh telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada 2015 lalu. Kuliner satu ini juga biasa dibuat oleh warga Kecamatan Pulau Pisang untuk acara adat dan hari raya. Taboh dalam bahasa Indonesia berarti santan. Jadi gulai taboh berarti sayur santan yang biasa ditambahkan dengan ikan atau sayuran hingga sekilas mirip dengan sayur lodeh. Semua ikan bisa, nggak tertentu. Tapi lebih enak ikan karang. Iya, lebih gurih. Beda lah rasa ya. Iya, bahannya juga beda. Ya, pertama kita beli ikannya dulu ya. Bumbunya. Contohnya dikasih lengkuas, serai, bawang merah, cabai. Gulai taboh ini sayur khas orang Pulau Pisang ataupun orang pesisir. Itu berbahan dari santan cuma agak kental dengan bumbu-bumbu rempah-rempah. Jadi kayak ikan suka digulai. Ini termasuk sayur hari-harinya. Jika biasanya gulai taboh memakai ikan sungai bersisik seperti ikan gabus atau mujair, namun di pesisir barat memakai ikan laut seperti tongkol, tenggiri, kakap, hingga blue marlin. Menikmatinya bisa di pinggir pantai dengan nasi hangat. Duh, sedap pastinya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Sebuah masjid unik berbentuk kapal laut dibangun di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Konsep bangunan terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Masjid Al-Hodar mirip dengan perahu yang diceritakan dalam kisah Nabi Nuh untuk menyelamatkan umat pengikutnya dari musibah banjir dahsyat. Meski belum jadi sepenuhnya, namun lantai masjid telah bersih dan sudah sering dipakai warga dan pengunjung untuk ibadah sholat. Menurut Kepala Desa Penawar Jaya, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Hodar akan diharapkan jadi destinasi wisata religi. Nantinya di halaman masjid akan dibangun taman bunga serta pusat UMKM. Kalau pendapat saya sih, alhamdulillah kami berkesempatan Taman Masjid Seribu Bunga ini karena menjadi kebanggaan masyarakat kami dan kita bisa wisata religi di sini. Berapa lama sih Pak? Sudah ada sekitar
3 tahun. Prosesnya sekarang masih tahap pembangunan. Sampai kapan Pak kira-kira? Kita kurang tahu, nunggu instruksi dari pihak Pemda. Tapi nggak sampai saat ini sudah ada yang berkunjung ya? Alhamdulillah sudah. Sudah bisa digunakan belum Pak? Alhamdulillah sudah bisa digunakan dan setiap hari Jumat sudah ada ini sholat Jumat. Meski belum jadi, namun masjid berbentuk perahu dan pinus tersebut telah menyita banyak perhatian warga datang. Banyak juga pengunjung yang berasal dari luar daerah. Dari Tubaba? Sengaja ke sini ya? Iya, sengaja ke sini, Mas. Kenapa sih? Orang penasaran, katanya ada masjid yang bentuknya kayak perahu itu. Rame, viral itu, Mas. Tapi lihat kondisinya kok ini belum jadi nih, Mas. Banyak yang belum terpasang. Strategis ya tempatnya ya? Tempatnya strategis, Mas. Lintas, view-nya juga dapat. Masjid Al-Khodar dibangun oleh Pemda Tulang Bawang yang dimulai sejak 2021. Namun pengerjaannya sempat terhenti selama 1 tahun dan kini mulai dilanjutkan lagi pada tahap akhir atau finishing. Masjid Al-Khodar dibangun 2 lantai dan di sekitarnya juga dibangun beberapa jembatan dan dermaga supaya menyerupai perahu yang sedang bersandar di pantai. Mesaki melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.